Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pujianto. Pada video kali ini kita akan membahas dan melanjutkan tentang playlist kita yang membuat API Node.js dengan Express, terus kemudian TypeScript, database MySQL, dan SQLite. Pada video sebelumnya kita telah membuat API untuk get current user dan untuk logout. Pada video ini kita akan coba membuat user role authorization. Jadi biasanya pada aplikasi besar atau pada project itu akan ada case seperti ini. Jadi ada beberapa menu atau mungkin ada beberapa API yang nggak bisa diakses oleh role-role tertentu dan atau bisa diakses hanya dengan role tertentu juga. Nah, bagaimana caranya dan contoh case sederhananya? Langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi kita sudah buka project kita kemarin. Coba kita langsung running dulu. Selanjutnya kita akan coba buka untuk bagian middleware. Terus kemudian di bagian authorization. Nah, di sini kita sudah lempar ini ya, user email. Nah, karena kita mau mencoba untuk membuat authorization dari role, maka kita harus lempar juga si role user ini. Kita akan buat res lokal, kita namai role ID, kita ambil dari result dari extract token, result role ID ada ya. Oke, setelah kita lemparkan si role ID-nya ini, kita akan membuat function lagi untuk mendefinisikan masing-masing role ini. Misalkan satu itu adalah untuk super user, 2 untuk admin, 3 untuk user. Kita sesuaikan saja dengan yang ada di database. Oke, di database kita punya 3 role. 1 super user, 2 admin, 3 user biasa. Kita akan coba buat 3 juga. Super user. Lalu user admin. Nggak usah user admin, gitu aja. Admin role biar jelas. Terus satu lagi kita kasih nama basic user aja, basic user role, atau ya basic user aja lah. Setelah kita define ketiganya yang mewakili masing-masing role user, kita akan coba untuk buat di bagian super user dulu. Jangan lupa kita harus kasih try catch. Untuk returnnya kita copy paste saja. Lalu jangan lupa juga kita tambahkan ini request, respond, dan next function. Kita copy juga. Oke, sudah. Lalu setelah kita taruh request, respond, next function, tadi kita sudah melempar parameter role ID. Ini kita copy. Di sini kita buat variabel role ID juga yang diambil dari respon lokal role ID. Oke, lalu kita akan cek if role ID sama dengan 1 untuk si super user, berarti kan role ID-nya 1. Jangan sama dengan gini aja. Tidak sama dengan 1,
maka dia akan istilahnya akan kita tendang. Kita nggak boleh akses endpoint API yang khusus untuk super user. Kita kasih return aja unauthorized. Mungkin jangan unauthorized ya, tapi forbidden. Berarti 403. Untuk message-nya forbidden seperti ini. Kemudian jika role ID-nya 1, apabila bukan 1, itu kita tendang. Kalau dia role ID-nya 1, kita izinkan untuk akses next function-nya. Berarti langsung kita kasih next. Gini aja. Kita simpan. Lalu jangan lupa kita taruh di export super user. Oke. Nah, kemudian bagaimana implementasinya? Kita akan coba masuk ke routes. Kita buka routes. Lalu kita akan coba di bagian role ID ya. Mungkin untuk delete role user itu anggapannya yang bisa delete itu si super user doang. Jadi pertama kita harus taruh authorization titik authenticate. Jadi usernya harus sudah login dulu. Kalau dia udah login, kalau dia udah login baru kita cek. Nah, role dia login itu super user apa bukan? Authorization titik super user. Nah, jadi dari authenticate ini kan dia tadi melemparkan parameter role ID juga. Nah, role ID-nya ini ditangkap sama super user. Nah, si super user ini ngecek role ID-nya 1 apa bukan. Kalau 1, dia boleh akses ini delete role. Tapi kalau bukan 1, dia return ini forbidden, nggak boleh akses gitu. Oke, kita simpan dulu. Kita lanjutkan ke bagian admin role dan basic user. Ini sebenarnya secara keseluruhan sama ya. Jadi kita copy aja untuk admin role. Jangan lupa untuk request, respond, dan next functionnya juga di copy. Oke, kalau sudah kita ganti role ID untuk admin 2. Terus copy lagi. Paste juga untuk basic user itu 3. Terus jangan lupa kita ekspor admin role basic user. Oke, sudah. Lalu kita akan coba misal yang bisa melakukan post bukan ini, tapi ini ya. Ini kan untuk edit. Misal yang bisa update bukan update, bisa menambahkan role itu misalkan si admin role. Terus kemudian untuk user biasa itu cuman bisa nge-get doang. Kita tambahkan authorization titik basic user. Jadi selain user biasa itu nggak bisa buka role, kita anggap aja begitu. Terus kemudian selain admin nggak bisa menambahkan role, kita taruh juga middleware-nya authorization authenticate, menandakan dia sudah login. Lalu authorization titik admin role. Terus untuk yang bisa edit ini juga cuma si ini aja, si admin. Berarti ini kita copy juga, paste. Terus kemudian yang bisa get detail misalkan basic user juga, kita copy paste. Sip. Jadi di bagian role ini udah ada
authorizationnya masing-masing ya. Untuk get listnya yang bisa cuman basic user, intinya yang get itu yang bisa basic user, delete itu yang bisa super admin, terus untuk add sama update yang bisa admin role. Oke, kita akan coba di Postman. Ini Postman-nya sudah terbuka. Mungkin sebelum kita coba di Postman, kita perpanjang dulu ya untuk si tokennya. Jadi biar nggak sebatas 20 detik. Token itu ada di helper. Nih, expirednya kita perpanjang 15 menit. Kita simpan. Oke, sudah. Lalu kita cek dulu di database kita punya usernya itu dengan role apa. Kita punyanya cuma si ini aja ya, role ID 1. Oke, kita akan coba buat beberapa akun dulu untuk role 2 dan 3. Postman, kita cek dulu untuk bagian sign up, controller, user login, user register, email, role ID, terus role ID nya kita ambil dari role ID. Setelah kita perbaiki, kita coba buat. Kita sudah punya collectionnya ya untuk register. Email saya 3 sudah dipakai. Kita coba bikin user admin. Kita kasih nama admin, passwordnya 123. Kita kirim. Terus kita cek di database. Oke, role-nya tadi kita lupa nggak ngisi ya. Kita tambahkan manual dulu aja. Simpan. Jadi si user admin ini role-nya 2. Lalu berarti jangan lupa kita tambahkan role ID 3 untuk user basic. Untuk emailnya user biasa, password kita samain aja role ID 3. Kita kirim. Oke, kita cek. Udah ya, kita sudah punya user dengan role ID 1, 2, dan 3. Selanjutnya, sebelum kita coba API-nya, kita akan coba setup dulu si Postman-nya ini biar lebih simple dan lebih enak pemakaiannya. Kita buat environment. Kita kasih environment untuk lokal. Terus variabel name-nya base URL. Kita base URL-nya kan http localhost 7000. Berapa sih? Oke, bener ya, 7000. Slash-nya nggak usah. Current value-nya kita bikin juga 7000. Terus selain butuh base URL, kita butuh token. Defaultnya kosong, current value-nya juga kosong ya, kosong dulu aja nggak apa. Oke, lalu gimana cara pakainya? Tuh, di sini kan ada no environment, kita pilih yang environment lokal. Lalu untuk collection role kita belum punya, kita tambahkan juga. Role management misal namanya.
Lalu kita tambahkan add request untuk get list role. Nah, untuk panggil si base URL nya, jadi nanti ketika kita pindah ganti-ganti URL itu lebih enak, kita tinggal panggilnya kurung kurawal 2. Ini udah muncul langsung nih base URL. Kita bisa cek value nya, base URL nya http localhost 7000. Kita tinggal tambah slash role ini untuk panggil role user. Nah, ini kalau kita langsung hit API nya, kita send unauthorized karena kita sudah kasih middleware untuk panggil role ini. Kita harus login dan role-nya harus basic user. Nah, sekarang kita akan coba login, user login dengan ini ya, email user biasa. Login. Ini kita ganti user biasa. Passwordnya tadi password 123. Kita kirim. User biasa @mail.com, passwordnya salah. Bener kan ya? Password 123. Oh, S-nya kurang 1. Oke, sudah berhasil login. Lalu untuk menaruh tokennya itu tadi di environment, ini kita blok si tokennya. Kita klik kanan, kemudian ada set lokal token. Nah, jadi ketika kita mau pakai, kita ke header seperti biasa, authorization bearer bearer. Nah, kurung kurawal 2 token. Terus kita coba. Nah, muncul nih kalau dia login pakai user biasa yang dia tadi role-nya role ketiga ya. Sudah bisa. Nah, kalau misal dia loginnya itu pakai selain user biasa, anggap saja yang ini user admin. Passwordnya kan tadi sama, langsung aja kita kirim. Kita ganti tokennya, kita set local token. Nah, tokennya ini udah otomatis keganti jadi punyanya si user admin tadi. Lalu kita kirim. Nah, forbidden karena dia nggak punya akses ke get role ini. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan role ya. Kita tambahkan add request post role, lalu metodenya post base URL, terus body raw JSON. Kalau kita mau nambah role yang dibutuhkan itu apa? Create role yang dibutuhkan role name sama active. Role name test role 123 aktif true. Nah, karena ini tadi kita sudah login sebagai user admin, coba kita kirim. Oke, kita lupa untuk taruh token ya. Authorization bearer token. Oke, kita simpan. Lalu kita post. Nah, role-nya masuk. Kalau misal ini kita ganti pakai user biasa, tokennya kita ubah, kita set lagi ke token. Nah, di sini kan juga sudah berubah pasti.
Terus badinya kita coba tes role 333, kita kirim. Nah, nggak bisa karena user biasa tadi nggak punya akses untuk post role atau menambahkan role. Lalu satu lagi itu adalah super admin atau super user. Pakai yang email saya 3. Kita ganti email saya 3, passwordnya tadi password 12, S-nya 1. Send login. Oke. Kita sudah login sebagai user dengan role super admin. Lalu kita set tokennya. Lalu kita coba post ini. Nggak bisa ya, karena memang dia nggak ada akses ke sini. Terus kemudian kita tambahkan collection yang bisa dilakukan, yang bisa dilakukan sama super admin tadi adalah delete role ya. Kita add request delete role. Untuk metodenya pakai metode delete base URL role, terus apa tadi URL ya, role ID yang mau kita delete ID 4/4, terus headernya authorization bearer token. Oke, lalu kita send. Nah, udah kehapus. Kalau misal kita coba login pakai user yang selain super admin, nah misal kita pakai user biasa, user biasanya sudah login, kita set token, kita delete. Harusnya kan kalau 4-nya nggak ada, returnnya not found kan ya. Kita coba kirim. Nah, dia forbidden juga karena dia nggak punya akses. Lalu apabila kita pengen untuk role ini, misal get role ini bisa diakses oleh semua yang sudah login, baik itu role-nya basic user, admin, atau super user. Itu gampang, kita tinggal buang saja yang authorization untuk cek role. Ini kita buang. Terus untuk yang get detail role ini juga kita buang. Kita simpan. Dan selanjutnya kita akan cek. Terakhir kita tadi login pakai user biasa ya. Oke, get list user, get list role bisa. Terus kita coba login pakai mana ya? Nih user admin. Kita cek pakai user admin. Set token sudah, lalu kita cek. Tadi kan nggak bisa tuh si admin kalau mau ambil role karena tadi udah kita perbarui authorization-nya. Kita coba kirim, dia tetap bisa. Yang penting sudah login aja. Kalau misal authorization-nya ini kita buang, harusnya nggak bisa dapat. Nah, unauthorized. Seperti itu. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Jangan lupa untuk like apabila kalian suka dengan videonya, komen, dan juga subscribe apabila channel ini bermanfaat. Terima kasih.